Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai partisi dan himpunan ganda. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Dwi Haryanto, kemudian ada Maulana Zidan, kemudian ada Sayyidah Nafisah, kemudian ada Nadia Dinda Pratama, ada Rizka Amalia Putri, dan yang terakhir ada Muhammad Majid. Next. Berikut merupakan topik pembahasan yang akan kami angkat pada presentasi kali ini. Yang pertama, akan menjelaskan mengenai apa itu partisi dari suatu himpunan. Yang kedua, kami juga akan menyampaikan contoh dari sebuah partisi himpunan tersebut. Dan topik ketiga, nanti akan kami jelaskan mengenai apa itu himpunan ganda. Dan topik yang keempat, kami juga akan menyampaikan contoh dari sebuah himpunan ganda. Dan yang terakhir, nanti ada kesimpulan dan juga ada penutup. Next, please. Baik, kita langsung jump to topik pertama. Jadi apa itu partisi suatu himpunan? Jadi dapat kita analogikan bahwa terdapat sekumpulan mahasiswa di sebuah universitas. Jadi bagaimana cara pihak universitas tersebut membagi mahasiswa menjadi sejumlah kelompok jurusan. Nah, tentunya di sini pihak universitas dapat membagi himpunan mahasiswa menjadi beberapa buah himpunan bagian, atau dalam hal ini jurusan. Yang mana di setiap himpunan bagian mungkin berisi 10 orang mahasiswa saja, atau mungkin 100 orang mahasiswa saja, dan seterusnya. Atau bahkan memiliki himpunan kosong, atau tidak memiliki elemen. Nah, tidak ada mahasiswa yang sama berada di dalam 2 atau lebih himpunan bagian yang berbeda. Gabungan dari seluruh himpunan bagian itu adalah seluruh mahasiswa di universitas tersebut. Nah, di sini dapat kita analogikan lagi, misalkan sebuah himpunan A adalah hasil partisi dari himpunan A1, A2, sehingga apabila dilakukan union atau gabungan dari himpunan bagian A1, union A2, dan seterusnya, itu merupakan hasil dari partisi himpunan tersebut, sehingga hasilnya adalah himpunan A itu sendiri. Nah, perlu diperhatikan bahwa setiap himpunan bagian ini tidak memiliki elemen yang sama. Nah, dapat dinotasikan bahwa AI intersect dengan AC itu nilainya 0. Untuk nilai I tidak sama dengan J. Nah, dapat disebutkan bahwa partisi merupakan sebuah himpunan A dan bukan himpunan kosong, di mana apabila setiap himpunan bagian dari A diunionkan akan menghasilkan himpunan A itu sendiri. Sedangkan apabila dilakukan irisan atau intersect, maka dia termasuk himpunan kosong, dalam artian tidak memiliki elemen yang sama. Next, please. Untuk selanjutnya dapat disertakan oleh teman saya, Saudari Nadia. Ya, jadi yang berikutnya di sini ada contoh partisi dari suatu himpunan. Misalkan himpunan A memiliki anggota himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Maka dapat dituliskan bahwa A1 anggota himpunannya 1, A2 anggota himpunannya 2, 3, dan 4, A3 anggota himpunannya 7 dan 8, A4 anggota himpunannya 5 dan 6, dan himpunan dari A1, A2, A3, A4 adalah partisi dari A. Sehingga apabila dilakukan union, A1 union A2, union seterusnya, dan didapatkan hasilnya A. Sedangkan apabila dilakukan irisan A1, irisan A2, irisan, dan seterusnya, maka hasil yang didapatkan adalah 0. Artinya tidak boleh memiliki elemen yang sama. Kemudian di sini ada apa itu himpunan ganda. Himpunan adalah kumpulan elemen berbeda pada beberapa situasi. Ada kalanya elemen himpunan tidak seluruhnya berbeda. Misalnya himpunan nama-nama mahasiswa di kelas. Nama-nama mahasiswa di dalam sebuah kelas mungkin ada yang sama. Karena itu, ada perulangan elemen yang sama di dalam himpunan tersebut. Himpunan yang elemennya boleh berulang atau tidak harus berbeda disebut himpunan ganda atau multiset.
Contohnya notasi M1 kali A1, M2 kali A2 sampai dengan MR kali AR, di mana M adalah banyak elemen dan A merupakan banyak anggota. Seperti contoh, himpunan A dengan anggota himpunan 1, 1, 2, 2, dan 3. Kemudian himpunan B dengan anggota himpunan 2, 2, 2. Kemudian ada himpunan C dengan anggota himpunan 2, 3, 4. Dan himpunan D dengan anggota himpunan kosong. Adalah himpunan ganda. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu, multiplisitas dari suatu elemen pada multiset adalah jumlah kemunculan elemen tersebut pada multiset. Misalkan jika M himpunan 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, maka multiplisitas elemen 0 adalah 4. Himpunan merupakan contoh khusus dari suatu multiset yang dalam hal ini multiplisitas dari setiap elemennya adalah 0 atau 1. Kardinalitas dari suatu multiset didefinisikan sebagai kardinalitas himpunan padanannya dengan mengasumsikan elemen-elemen dalam multiset semua berbeda. Contoh, A himpunan 3 kali A, 2 kali B pada C. Dan A sama dengan 3 plus 2 plus 4 sama dengan 9. Lalu berikut ini adalah contoh-contoh dari himpunan ganda. Misalkan P dan Q adalah multiset. PQ adalah suatu multiset yang multiplisitas elemennya sama dengan multiplisitas maksimum elemen tersebut pada himpunan P dan Q. Contohnya seperti ini. Misalkan P memiliki anggota himpunan A, A, C, D, dan Q memiliki anggota himpunan A, B, C. Nah, lalu PQ memiliki himpunan A, B, C, D. Kemudian ada contoh dari suatu himpunan ganda nomor 2. Misalkan P irisan dari Q adalah suatu multiset yang multiplisitas elemennya sama dengan multiplisitas minimum elemen tersebut pada himpunan P dan Q. Misalkan jika P anggotanya A, C, D, dan D, dan Q mempunyai anggota A, B, C, dan C, maka P irisan dari Q mempunyai anggota A, C. Untuk soal yang nomor 3, terdapat P minus Q adalah suatu multiset yang multiplisitas elemennya sama dengan multiplisitas elemen tersebut pada P dikurangi multisiplitas pada Q jika selisihnya positif. O jika anggota A, B, C, D, E, dan Q mempunyai anggota A, B, C, D, dan F, maka P minus Q sama dengan A, E. Nah, operasi selanjutnya dari himpunan ganda adalah penjumlahan. Di sini sudah terdapat P plus Q adalah suatu multiset yang multiplisitas elemennya sama dengan penjumlahan dari multiplisitas elemen pada P dan H. Semisal ada contoh, jika himpunan anggota P adalah A, B, C, dan H adalah A, B, D, maka diperoleh multiset penjumlahan P dan H adalah anggota dari himpunan P dengan elemen A, ditambah dengan himpunan H dengan elemen A, maka hasil dari multiset penjumlahannya adalah A. Sedangkan untuk himpunan B dengan elemen, untuk himpunan P dengan elemen B dijumlahkan dengan himpunan H dengan elemen B, maka dihasilkan B, C, begitu juga seterusnya. Atau juga bisa dituliskan dengan notasi himpunan bilangan ganda, yaitu 3
3A, 3B, 2C, 1D. Selanjutnya, kesimpulannya. Nah, untuk kesimpulan dari presentasi teman-teman saya mengenai partisi dan himpunan ganda adalah partisi merupakan sebuah himpunan A dan bukan himpunan kosong, di mana apabila setiap himpunan bagian dari A diunionkan akan menghasilkan himpunan A itu sendiri. Nah, sedangkan apabila dilakukan irisan, maka dia termasuk himpunan kosong, dalam artian tidak memiliki elemen yang sama. Untuk kesimpulan dari himpunan ganda adalah himpunan yang elemennya boleh berulang, tidak harus beda, bisa ditulis dengan notasi M1 dikali A1 sampai dengan MR dikali AR. Nah, untuk operasi multiset himpunan ganda dibagi menjadi 4 bagian, yaitu multiset minimum, multiset maksimum, multiset pengurangan, dan multiset penjumlahan. Untuk multiset minimum ini, himpunan yang memiliki jumlah elemen terkecil, dia yang diambil. Nah, untuk multiset maksimum, sebaliknya dari multiset minimum, yang mana jika terdapat himpunan yang dia memiliki jumlah anggota terbanyak, maka dia yang diambil. Nah, untuk multiset pengurangan ini dibagi menjadi 2 bagian. Jadi, apabila terjadi multiplisitas elemen P dikurangi Hi dengan selisihnya positif, dan juga ada multiplisitas elemen P dikurangi Hi, maka akan menghasilkan selisih 0 ataupun negatif. Dan juga yang terakhir adalah multiset penjumlahan. Untuk multiset penjumlahan ini, bilangan himpunan P ditambahkan dengan Hi. Begitu. Sekian presentasi dari kelompok 4. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang dan lebihnya, kelompok 4 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.